dalam ibadah raya minggu hari ini Tuhan. Segala perkara dapat kami lalui, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang berikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih perangkap kami umat Tuhan untuk siap menyongsong kedatangan Yesus di awal-awal yang permai itu. Terima kasih Bapa, terpuji lewat Tuhan kami yang hidup. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga mendengar, baik mendengar lewat tayangan video, baik kami yang hadir di sini. Tuhan, pada kami dalam kekuasaan Tuhan, terpujilah Bapa kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebutkan kami Tuhan, dari Yesus mengutus kami, berbicara dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan dulu, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Kita lihat, kalau minggu lalu kita sudah belajar perempuan dalam tanda kutip yang bermasalah. Untuk perempuan yang kedua nanti akan kita lanjutkan di bulan depan, seperti janji saya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan topiknya berikutnya. Kita mulai dari kitab Amsal pasal yang ke-20. Nanti setelah minggu lalu Tamar, minggu bulan depan itu kita akan masuk Rahab. Ya, perempuan yang kedua itu Rahab. Hari ini kita belajar dari Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Kita baca 2-3 ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Nah, hari ini kita mau belajar tentang tetap setia. Karena untuk menjadi baik hati, banyak orang bisa. Tapi kebaikan itu apakah akan bertahan hingga pada akhirnya? Itu yang mau kita lihat. Baik dan setia itu merupakan buah roh. Ada berapa buah roh, Bapak Ibu Saudara? Ada 9. Ya, ada 9. Untuk mengingatkannya bisa kita lihat di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Saya akan baca Galatia 5, 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kebaikan, kesetiaan, pendampingan. Di puncak itu kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi termasuk ini untuk baik, untuk menjadi orang baik, semua bisa. Asal ada tekad untuk berbuat baik, pasti bisa. Pertanyaannya, apakah perbuatan baik itu, kebaikan itu akan bertahan? Akan bertahan hingga kepada akhirnya. Itu tergantung, Bapak Ibu Saudaraku, tergantung dari motivasi kita dalam berbuat baik. Apa yang menjadi motivasi kita dalam berbuat baik? Motivasi yang menjadi latar belakang untuk berbuat baik itu bisa menentukan apakah kebaikan itu nanti akan setia hingga kepada akhirnya. Rasul Paulus pernah menasihatkan jemaat Tuhan dalam kitab Kolose. Pada jemaat Kolose, Rasul Paulus menasihatkan kehidupan berjemaat, bagaimana antara suami dengan istri, bagaimana orang tua dengan anak-anak, bagaimana hamba dengan tuannya. Digambarkan di situ, ditulis di situ yang sangat jelas. Seorang hamba itu harus taat kepada tuannya dalam segala hal, dalam segala perkara, kapanpun,
dimanapun. Kenapa? Ada motivasi yang harus dipegang. Apa itu? Untuk melihat, coba kita lihat sikap hati yang bagaimana yang diperlukan. Kolose 3 ayat 23. Nanti ayat-ayat di atasnya bisa kita baca. Itu hubungan antara suami dan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak. Tapi hari ini kita katakan apa yang menjadi motivasi ketika kita berbuat baik itu. Kita baca Kolose 3 ayat 23. 23 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam segala perbuatan kita, dalam segala tingkah laku kita, dalam segala kehidupan kita, motivasi kita kalau kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan manusia, hanya untuk menyenangkan suami, hanya untuk menyenangkan istri, hanya untuk menyenangkan orang tua, motivasinya terbatas di situ, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak akan berlanjut hingga akhir. Tetapi kalau kita lakukan itu, tujuan kita untuk Tuhan, Dia akan terus. Itulah setia. Setia itu artinya apa yang sudah kita percaya itu kita pegang hingga pada akhirnya. Hingga pada akhirnya. Setia adalah sifatnya Tuhan. Makanya Alkitab mengajarkan kita, biarlah kamu tetap setia, karena Tuhan setia. Tuhan kita itu setia. Dari mana kita dapat membuktikan kesetiaan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara? Manusia ketika jatuh ke dalam dosa, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, terjadi perpisahan antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Tuhan berjanji akan menebus manusia. Musim berganti musim, masa berganti masa, ribuan tahun, ya, sampai 4.000 tahun, sampai janji itu digenapi. Itulah kesetiaan Tuhan. Dan kesetiaannya itu hingga saat ini juga Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia. Kenapa? Karena Dia setia. Nah, baiklah kita umatnya belajar sebagaimana Tuhan itu setia, kita juga setia. Motivasinya apa? Latar belakangnya apa? Apa yang terjadi? Yang membuat kita untuk tetap setia apa? Ketika kita di latar belakangi, ini kulakukan hanya untuk Tuhan. Apapun yang kukerjakan hanya untuk Tuhan. Mau dilihat atau tidak dilihat, hanya untuk Tuhan. Kalau itu menjadi tekad kita pasti akan menjadi setia. Kita pasti akan menjadi setia. Di Alkitab ada banyak contoh-contoh bagaimana itu tetap setia. Dan satu hal saya mau sampaikan hari ini. Di antara banyak pelanggaran orang, umat pilihan, orang Israel, Tuhan paling tidak senang dengan menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Itu sebabnya umat pilihan itu, ketika mereka dipilih, bangsa yang dipilih, janjinya cuma satu: jangan beribadah kepada ilah lain, jangan beribadah kepada Allah lain. Tempat di mana kamu aku tempatkan, tetapi tetaplah beribadah hanya kepada Tuhan. Tapi untuk hal itu seringkali bangsa umat pilihan tidak setia. Tapi karena ketidaksetiaan mereka itulah itu menjadi berkat bagi kita. Ya.
Minggu lalu dalam doa pelayan saya sampaikan ini. Kita harus bersyukur orang Israel tidak setia, umat Yahudi tidak setia, supaya kita boleh menerima janji ini. Justru karena ketidaksetiaan mereka itulah kita bisa. Kita ini adalah anggur hutan, tanaman hutan, tanaman sembarang, tapi dicapokkan karena ketidaktaatan mereka, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Saya mau kasih contoh, ada beberapa contoh dalam Alkitab. Untuk menjadi baik itu bisa, untuk menjadi orang baik itu bisa. Ada tekad berbuat baik bisa. Pertanyaannya, apakah perbuatan baik itu tetap akan setia? Contoh dalam Alkitab, ada satu raja yang memerintah Yehuda, namanya Raja Asa. Dalam 2 Tawarikh pasal 14 ayat 2 dikatakan, Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allah. Raja Asa ini melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Itu menjadi poin bagi dia. Dia baik, dia berbuat baik. Ayat 3, ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecah tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ketika Israel dan Yehuda berpisah, kerajaan Israel di sebelah utara, kerajaan Yehuda di sebelah selatan berpisah. Israel sama sekali menjadi kejijikan buat Tuhan. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada ilah-ilah lain, Baal, Astoret, dewa-dewa orang-orang sekitar. Tapi di Yehuda sesekali masih ada raja yang mengikuti teladan yang dibuat dari jauh. Salah satunya Asa. Bagaimana mereka ini untuk kembali kepada Tuhan Yahweh, Bapa yang menyelamatkan mereka keluar dari Mesir. Nah, ketika Asa menghancurkan berhala-berhala itu, tiang-tiang berhala itu, di ayat 4 di 2 Tawarikh pasal 14 ayat 4 saya baca, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ayat 5, ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan kedudukan dari segala kota Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Ini janji Tuhan. Kalau kembali beribadah kepada Tuhan, kembali beribadah kepada Dia, Dia akan memberikan keamanan, damai sejahtera, sentosa, Tuhan berikan. Dan itu digenapi untuk Asa. Raja Asa dalam pemerintahannya aman. Ayat 6, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya. Di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya. Itu janji Tuhan. Selalu dalam kitab Perjanjian Lama jelas sekali, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan yang benar itu, Tuhan akan menyertai, memberkati, membuat aman, tentram, berhasil. Tapi begitu ada melenceng sedikit, Tuhan akan memerintahkan raja-raja dari tempat lain untuk memerangi mereka. Dan saya katakan tadi, bagi Tuhan, satu-satunya kejijikan yang luar biasa kepada Dia itu adalah ketika Dia diduakan. Nah, Taurat Tuhan yang pertama apa? Hukum Taurat yang pertama apa bunyinya? Jangan ada Allah lain. Jangan ada Allah lain di hadapan. Itu yang pertama. Jangan ada Allah lain. Ketika ada Allah lain, ketika ada yang lebih diutamakan dibanding Dia, Dia akan kecewa. Dia akan kecewa. Bandingkan dengan kita, kalau kita diduakan, ada yang lain, pasti akan sakit. Begitu juga dengan Tuhan. Asa membuat pembaruan di Yehuda.
Semua yang lain, ilah-ilah lain dihancurkan, dan Tuhan berikan apa yang menjadi janjinya. Ada damai sejahtera dalam pemerintahannya. Dia berbuat baik. Kita kembali ke yang pertama tadi. Orang baik, berbuat baik itu bisa. Tapi pertanyaannya, apakah setia? Apakah setia? Asa dari awal sudah melakukan penghancuran semua ilah-ilah lain dihancurkan. Bahkan ketika ada nabi bernubuat, ya, ada nubuat diperdengarkan di tengah Israel, Asa juga merespon dengan baik. Ya, dalam 2 Tawarik 15 ada nubuat dari Nabi Azaria. Ayat 7 terakhir saya baca. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Itu bagian terakhir dari nubuatan dari Nabi Azaria. Dan Asa merespon. Ayat 8, pasal 15 ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria di Koben itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari orang-orang yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membahui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ayat 12. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Ayat 14, bahkan ayat 14 ini, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring dan sorak-sorai, dan dengan kibat nabiri dan sangkakala. Luar biasa terjadi reformasi bangsa Yehuda. Ya, bangsa Yehuda melakukan reformasi besar-besaran dalam hal rohani, luar biasa. Tapi pertanyaan yang awal tadi, perbuatan baik itu apakah hingga kepada akhirnya? Ternyata dalam 2 Tawarik 16 di sana dicatat ayat 12 saya baca. Setelah Asa semakin tua, apakah dia masih tetap perbuatan baiknya itu? Masih tetap? Ternyata dia 12 dicatat di sana. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, pada tahun ke-39, waktu sudah 39 tahun Asa memerintah, Asa menderita sakit pada kakinya. Asa disakit. Ada satu penyakit di kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Sudah mau di akhirnya. Awalnya tadi dia begitu menggebu-gebu melakukan restorasi besar-besaran, melakukan pembaharuan besar-besaran. Bahkan ketika ada nubuat dari Nabi Azaria, mereka merespon dengan sangat positif. Tetapi ketika di masa tuanya, setelah 39 tahun dia memerintah, ada sakit di kakinya. Ternyata dia bukan mencari pertolongan kepada Tuhan, dia cari pada tabib-tabib. Ayat 13. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Akhirnya di akhir hidupnya, sayang, semua perbuatan baik itu ternyata tidak kepada akhirnya. Dia tidak setia. Dia tidak didapati tetap setia kepada Tuhan. Salah satu. Dan ada juga beberapa raja-raja di Yehuda seperti ini. Kalau raja Israel tidak ada sama sekali. Di Israel tidak ditemukan. Di Yehuda masih ada. Dan di perjanjian lama, di perjanjian baru, jemaat Galatia ditegur oleh Paulus. Jemaat Galatia 1 ayat 6.
Paulus menegur, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Di akhir dengan ayat 10, Paulus katakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus menegur jemaat di Galatia. Galatia, buat jemaat, begitu merespon pemberitaan tentang Kristus, merespon pemberitaan firman Tuhan, Galatia menggebu-gebu. Tapi ketika ada berita lain, Injil yang lain, yang dalam tanda kutip Injil yang tidak sama seperti yang sudah diberitakan awalnya oleh Paulus, Galatia tetap bersukacita menerima Injil itu. Ada lagi pemberitaan Injil, mereka terima. Paulus katakan, kamu tidak setia, kamu berubah setia. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menginginkan kita setia. Itu sebab selalu saya katakan, di mana-mana saya selalu katakan, bagian akhir dari akhir zaman di mana kita hidup hari-hari ini, kita harus pegang apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena rupa-rupa angin pengajaran ada. Hari-hari ini banyak sekali rupa-rupa angin pengajaran yang mengombang-ambingkan kita. Tapi mari pegang pengajaran yang benar, pengajaran yang alkitabiah, pengajaran yang sungguh-sungguh membuat kita semakin cinta kepada Tuhan. Saya pernah sampaikan bagaimana caranya untuk mengetahui apakah firman itu pengajaran benar atau tidak. Musa pernah menyampaikan, Musa pernah memberikan apa istilahnya ini, rumus apakah firman itu betul-betul firman daripada Tuhan atau tidak. Musa pernah katakan, jika engkau mendengar suara Tuhan Allah, membuat engkau semakin beribadah kepada Dia, semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Dia, membuat engkau semakin cinta kepada Dia, itulah firman yang benar. Ketika kita mendengar firman dan kita membuat itu, hati kita membuat semakin menggebu-gebu, semakin mengasihi Tuhan, itu firman yang benar. Tapi kalau ada firman yang lain, efek yang lain, itu bukan. Itu mungkin sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Injil yang lain. Seolah-olah memang Injil. Kalau hari-hari kalau sekarang kita ikuti di mana-mana, seringkali diberitakan dalam ibadah-ibadah itu bukan firman, bukan Injil, tapi hikmat manusia. Udah hikmat manusia, ya. Karena mimbar hari-hari ini sudah sering ditempatkan menjadi motivator. Yang disampaikan hanya memotivasi, dasarnya bukan firman, tapi hikmat manusia. Hati-hati seperti itu. Dilanjutkan lagi oleh Paulus ke jemaat Galatia ini, di Galatia pasal yang ketiga, ayat 1 sampai Paulus katakan jemaat Galatia apa? Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat 2. Hanya ini yang hendak aku ketahui daripada kamu,
Injil. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Paulus menegur Galatia, jemaat Galatia, kenapa tidak setia? Kamu sudah mulai dengan roh, kenapa kamu akhiri dalam daging? Itu sebenarnya di awal pembacaan firman Tuhan kita, orang-orang bisa berkata, aku baik, aku orang baik. Dan katakan, apakah setia? Karena Tuhan mencari orang-orang yang setia. Tuhan mencari orang-orang yang setia dalam segala hal, dalam segala perkara. Puji Tuhan masih ada dalam Alkitab. Dicontohkan selain Yesus itu setia, ya. Yesus setia. Dia tahu dia harus mati menebus manusia. Dia tetap setia, walaupun sempat dia bernegosiasi dengan Bapa di surga. Ketika di bukit Getsemani, di taman Getsemani, dia berdoa, Tuhan kalau boleh lalukanlah cawan ini daripada. Tapi dia bilang, biarlah kehendakmu yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Selain Yesus masih ada. Siapa itu? Yang paling terkenal, Ayub. Kesetiaan Ayub luar biasa. Apakah Ayub ini tokoh Alkitab yang memang pernah ada atau fiksi? Biarlah itu perdebatan orang-orang. Tapi di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab dijelaskan ada tokoh yang namanya Ayub. Dia tetap setia. Ayub saking setianya, pernah Tuhan menantang iblis. Ya, baca nanti dari kitab Ayub. Bagaimana saking setianya nih Ayub. Dan iblis katakan, iyalah, dia kan kaya kau buat Tuhan. Dia kan makmur, setialah dia. Sampai diizinkan, udah ambil kekayaannya. Dalam satu hari, Ayub yang kaya raya hilang segala sesuatu yang dia miliki. Ternaknya hilang, untanya hilang, semua hilang, habis. Bukan hanya hartanya, anak-anaknya pun hilang semua, mati. Tapi tidak didapati kata-kata yang mencela Tuhan dari Ayub. Ketika iblis melihat, iblis datang lagi kepada Tuhan. Dia kan Tuhan, dia masih sehat, bisa dia. Oke, silakan, tapi nyawanya jangan bawa-bawa. Lalu Ayub gatal, sekujur tubuhnya, tapi tetap Ayub setia. Ayub tetap setia. Tidak ada satu kata pun dari Ayub yang mencela Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, apa upah untuk yang setia? Kepada Ayub dikembalikan apa yang dia miliki, dikembalikan, bahkan lebih lagi. Semua dikembalikan kepada Ayub, bahkan dia diberikan anak-anak yang luar biasa, yang terkenal, ya. Anak-anak Ayub itu terkenal. Bahkan nama-nama dari anak-anak Ayub banyak dipakai orang-orang. Tetap sendiri. Dan mungkin kita berkata, kan mungkin itu cerita, itu kan cuma cerita di Alkitab, cerita fiksi. Mungkin gak ada orangnya. Bukan saya bilang ya, mungkin saya bilang.
Baik. Ada orang yang hidup di tahun 1800-an. Namanya Horatio Spafford. 1840 dia hidup abad 18. Dia tidak tulis dalam Alkitab, nggak ada ceritanya dalam Alkitab. Tapi mungkin bagi setiap orang Kristen di seluruh penjuru bumi mengenang apa yang dia lakukan. Horatio Spafford ini punya 5 anak. Ada 5 anaknya. Pengusaha kaya raya, mungkin kayak Ayub kaya raya, dan badai mulai mendatangi dia. Ada badai dalam kehidupannya. 1870 dari 5 anak ini 4 perempuan 1 laki-laki. 1870 yang laki-laki meninggal dunia karena demam berdarah. Demam berdarah, meninggal dunia. Masih kecil, 4 tahun. 1871 karena mereka tinggal di Chicago, Amerika, Chicago. Ada Oktober 1871 ada terkenal di sana kebakaran hebat. Salah satu korbannya adalah Horatio Spafford ini. Perusahaannya habis terus terbakar dan dia menjadi bangkrut. Padahal dia cinta Tuhan, dia melayani Tuhan, dia ikut terlibat dalam pelayanan di gereja. Hartanya habis semua, tapi tetap dia masih cinta Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. 1873 dia kembali membangun setelah terbakar, bangkrut, dan coba kembali bangkit. Dari tahun 1973 ada KKR di Eropa. Mereka sekeluarga mau berangkat. Salah satu dan lain hal yang berangkat, anak yang perempuan 4 bersama istrinya, dan dia tertunda keberangkatannya, delay. Kalian tadi dulu berangkat, aku belakangan, seminggu kemudian atau seminggu kemudian akan berangkat. Tapi istrinya dan 4 orang anak perempuannya berangkat duluan. 1873 kapal itu tabrakan dan anak-anaknya yang 4 orang tewas semua, tinggal istrinya yang hidup. Luar biasa penderitaan yang dialami oleh Horatio Spafford ini. Berita itu disampaikan, kapal tenggelam itu disampaikan, dan 4 anak perempuan itu tewas semua disampaikan kepada Horatio. Dia tetap betul-betul dalam goncangan itu dia tetap memegang Tuhan. Di situ dia menulis lagu dan tulis puisi dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Karena itu menjadi salah satu lagu buku MD. DJ coba.
Horasio, ketika kapalnya melewati tempat naas terjadi kecelakaan itu, nahoda kapal yang membawa Horasio berkata, disinilah minggu yang lalu anak-anak tewas tenggelam. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia di pulpen dia tulis, it is well. Dalam bahasa Inggris dia tulis, it is well. Dia tulis, dan orang Batak ada juga, Sonanggo, Sonanggo, di pasona tongtong rohako. Dia tulis dalam itu. Horasio luar biasa. Pertama tadi anaknya yang laki-laki meninggal dunia, lalu keempat anak perempuannya juga meninggal dunia, tapi dia tetap in this world. Gak apa-apa, semua baik, semua baik. Dan perjalanannya dilanjutkan terus ke Eropa. Di sana ada kawan-kawannya D.L. Moody. Selesai itu mereka kembali ke Chicago, ke Amerika. Dan sampai di Amerika apa yang terjadi? Horasio tetap setia melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Gereja tempat dia ada, gereja dia digembalakan, gereja dia bertempat bertumbuh itu menolak dia. Horasio ditolak. Jangan datang lagi, jangan ada di sini lagi, karena kau adalah biang kerok luar biasa. Kau orang terkutuk. Gereja di tempat dia berjemaat itu menganggap dia orang yang terkutuk. Ya, terus terkutuk. Anaknya meninggal, putrinya tenggelam, usahanya hancur, terbakar. Berarti orang terkutuk ini. Tapi puji Tuhan, Horasio tetap setia. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dari Amerika, dia tinggalkan Amerika dan tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Dia ke Yerusalem. Di Yerusalem dia membangun usaha lagi. Dan di sana dia membagi-bagi berkat, memberikan orang makan. Dan sampai hari ini kita bisa mengenal Horasio. Dia bukan tokoh fiktif. Kalau orang boleh berkata Ayub itu fiktif, silakan. Tapi Horasio itu ada. Bagi gereja-gereja dia wariskan. Bapak Ibu coba kalau menyanyikan lagu ini, kalau kita sudah tahu ceritanya, pasti akan ada menangis mata. Itu Horasio. Bapak Ibu saudara, berbuat baik itu gampang. Asal ada tekad berbuat baik itu gampang. Motivasi berbuat baik, kalau kita motivasi kita biar ditengok orang atau ABS asal Bapak senang, tidak akan berlangsung lama. Tetapi kalau ABS-nya asal Bapak di surga senang, mau dilihat atau tidak dilihat, kita tetap melakukannya, melakukan perbuatan lain, maka itu akan tetap setia. Haleluya. Kita akan terus melakukan perbuatan baik, walaupun seperti apapun badainya. Saya percaya badai yang dialami oleh Horasio itu luar biasa. Belum ada di tengah-tengah kita sama seperti itu. Kita belum mengalami seperti itu. Luar biasa nih. Ibarat itu Ayub versi manusia yang ada. Manusia di abad ke-19 semuanya hilang, bahkan gereja pun menolak dia. Tapi dia tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Ayat yang terakhir hari ini, Yakobus 1 ayat 12. Sama-sama kita baca ini. 2-3 lihat. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Berbahagialah orang yang tetap setia, bertahan, haleluya, tetap cinta, setia kepada Tuhan. Nanti ada salah satu tokoh perempuan, mungkin bulan keberapa itu nanti dia namanya Ruth. Ini contoh juga tentang setia, kasih dan setia. Kita bangkit berdiri, kita akan pujian Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau kau pandang mengenal, ku tetap cinta, ku tetap setia. Biar roh kita berbuah, dan salah satu buahnya itu kebaikan. Dan ketika kita berbuat baik, biar kita berbuat baik hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, tetap berbuat baik, supaya didapati kita menjadi orang-orang yang setia. Dan tetap setia, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, tetaplah setia. Sama seperti pengalaman daripada Ayub, kehilangan, dia kehilangan, kamu tetap setia. Dan di ujungnya, pada akhirnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub luar biasa. Kehidupan Horasio juga dipulihkan, bahkan menjadi berkat bagi kekristenan hingga akhir zaman. Semua baik, asal kita tetap setia. Kita perlu cinta Tuhan, berbuat baik dan tetap setia. Bawa hati kita tetap untuk berbuat baik, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Akan pujian kembali.
kesetiaan kami. Seperti Ayub, Tuhan pulihkan keadaannya, bahkan lebih lagi dari segala sebelumnya. Kami percaya hari ini Tuhan dengar kami dan melihat kesetiaan kami, agar kami setia sampai akhirnya, tetap setia, karena Engkau Tuhan yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan, ajar kami lebih lagi di hadapan Tuhan, terpuji dari Bapa yang baik. Haleluya, semua baik, semua baik. Apa yang Engkau berbuat di dalam hidupku, semua baik, untuk rahmat baik. Kau jadikan hidupku. Kami tahu Tuhan, Engkau berbuat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk persekutuan ini. Biarlah Tuhan ajar kami menjadi orang yang setia. Pegang kami senantiasa, kami mau cinta Tuhan, kami mau tetap berjalan bersama dengan Engkau. Segala yang kami lakukan, semuanya hanya untuk Tuhan. Kemuliaan, pujian, pengagungan kami Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk menyaksikan tayangan video ini. Tuhan berkati, memberikan roh kesetiaan bagi setiap pendengar, setiap pemirsa, bahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kita bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.